Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah. Nah, ketemu lagi nih sama aku Farah Farhat. Kali ini kita mampir lagi ke MAN IC atau MAN Insan Cendekia Kota Pekalongan. Nah, kalau kemarin kita ketemu sama Ilma yang jago banget kimianya, sekarang kita mau ketemu sama dua siswa-siswi berprestasi dari MAN IC yang berhasil menemukan sebuah alat relaksasi untuk ibu hamil. Penasaran siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap ikuti aku di Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kalau kemarin kita mampir di MAN IC untuk wawancara salah satu siswi berprestasi gitu ya. Terus ini kita balik lagi ke MAN IC karena kita tahu MAN IC tuh nggak ada habis-habisnya kalau untuk masalah prestasi. Kali ini narasumbernya itu ada dua siswa dari MAN IC yang berhasil mendapatkan medali perak di Madrasah Young Research Supercamp 2022. Seperti apa nanti perbincangan saya dan juga melihat hasil penemuan yang dilombakan pada tahun 2022 itu bersama mereka. Tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Yeay. Nah ini dia teman-teman berprestasi berikutnya yang ada di MAN IC. Dan semoga bisa kenalan, mungkin dari sini dulu nih, kan dulu. Hai, kenalin, nama aku Fitra Aulia Hariafia, biasa dipanggil Fitra. Oke, kalau kamu? Halo, namaku Duyanti Rizky Amalinda, biasa dipanggil Linda. Oke, jadi ini Fitra dan ini Linda ya. Semuanya dari kelas 12. Iya. Satu kelas gak nih ngomong-ngomong? Ya kebetulan satu kelas dari kelas 10. Oh, emang ternyata bestie ya. Jadi bestie lomba bareng, menang bareng juga, mendapatkan perak di Madrasah Young Leader. Oh iya, Madrasah Young Research Supercamp 2022 tingkat nasional. Nah, aku mau ngobrol dikit aja, mungkin kamu bisa dijelasin ya, gantian gitu, mungkin bisa dari Fitra dulu atau dari Linda dulu. Apa sih sebenarnya MyRes itu? Ya, jadi kalau MyRes itu lomba penelitian di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi itu dilaksanakan untuk pesertanya itu boleh dari MTS atau dari MA. Jadi ini apa ya, lingkupnya tuh kayak khusus untuk sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Kemenak. Oke, jadi sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak itu berkompetisi untuk menghasilkan satu produk teknologi yang berguna begitu ya, dan bisa membantu kehidupan manusia sehari-hari. Ngomong-ngomong nih, kalian tuh nyiptain apa sih? Mungkin boleh di-spill dong kamu, Linda. Jadi aku dan Fitra bikin alat namanya itu Al-Istishfa, yaitu alat perancangan alat relaksasi persalinan yang didasarkan pada Quran Surat Maryam ayat 23. Jadi alat tersebut itu terinspirasi dari Quran Surat Maryam ayat 23 Kak pembuatannya. Oke, jadi itu untuk membantu proses persalinan atau ketika ibu itu sedang hamil, lalu relaksasi itu bagaimana fungsinya? Jadi itu dipakainya untuk ibu yang sedang kontraksi, yang sedang pembukaan. Oke. Jadi benar-benar menemani selama proses persalinan biar relax kayak gitu kan ya. Tujuannya biar waktu persalinan juga mudah, terus relax. Jadi pikiran negatifnya bisa ditepis gitu. Oke, keren banget. Pantesan bisa mendapatkan perak di tingkat nasional karena itu memang benar-benar teknologi yang tepat guna banget gitu ya. Dan ngomong-ngomong nih soal kalian belajar di MAN IC, karena tadi udah di-spill kan hasil karya kalian. Tapi aku tuh penasaran, ceritain dikit dong kenapa kamu bisa masuk ke MAN IC, salah satu sekolah favorit di Jawa Tengah. Keren banget kan? Dulu sebenarnya walaupun aku orang Pekalongan, tapi aku nggak tahu kalau di Pekalongan ada MAN IC Pekalongan Kak. Iya, terus waktu kelas 9 itu kan
aku udah berpikiran untuk masuk ke SMA 1 Pekalongan. Oh iya? Iya. Sekolah aku dong. Oke. Iya, soalnya teman-teman aku juga semuanya pada mau masuk ke situ. Cuman setelah itu papa nggak tahu tahunya dari mana, intinya tahu kalau di Pekalongan itu ada Man IC. Man IC. Nah, terus papa tahu kalau itu tuh sekolah yang bagus. Terus akhirnya aku disarankan buat masuk Man IC. Lalu aku tes dan ternyata alhamdulillah lolos. Jadi Wah, keren banget. Terus kalau kamu gimana nih, dari Demak ya? Kamu kan dari Demak ya? Ini dari Demak nih. Kalau dari Pekalongan dari Demak jauh. Terus kenapa pengen Man IC Pekalongan? Jadi kalau tadi Fitra bilang orang Pekalongan nggak tahu sama Man IC, saya apalagi yang nggak tahu itu sekolah Man IC Pekalongan tuh di mana, kayak gimana. Terus dulu kan saya anak pondok, jadi nggak tahu lah keadaan di luar tuh seperti apa. Terus dari sekolah tuh menyarankan, mending kamu daftar aja di Man IC Pekalongan. Terus semua pendaftaran, berkas segala macamnya itu diurusin sama sekolah. Saya tinggal berangkat ikut tes dan alhamdulillahnya tuh lolos. Terus ya orang tua nge-search tuh, oh ternyata Man IC Pekalongan itu sekolahnya bagus, ya udah diambil aja. Jadi awalnya dari ketidaktahuan tapi ternyata lolos dan bisa masuk ke salah satu sekolah terbaik di bawah Kemenak yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional. Oke, aku semakin penasaran sama hasil karya kalian yang Istishfa itu. Boleh ya aku dijelasin tentang rancangannya itu? Boleh nggak nih? Boleh ya. Sekalian kita memperkenalkan hasil karya dari anak-anak Man IC Pekalongan. Langsung let's go, jangan kemana-mana, di sini aja. Tetapi inspirasi prestasi inspires you. Heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took us so far to keep it. Melalui inovasi ini mengantarkan mereka menjadi siswa-siswi yang berprestasi di tingkat nasional loh pemirsa. Nah, sekarang ini saya akan dijelaskan tentang bagaimana proses pembuatan alat yang satu ini. Jadi, yuk simak. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi sama aku Farah dan juga Fitra dan Linda di Inspirasi Prestasi Inspires You. Oke Fitra dan Linda, seperti permintaanku tadi, aku pengen banget ditunjukin alatnya dan bagaimana sih proses pembuatan alat itu sampai akhirnya jadi. Tapi sebelum itu, ini berarti di depan aku ini adalah alatnya ya? Boleh dong dijelasin ini komponennya secara sederhana aja, ringkas, ada apa aja? Jadi kita mulai dari sebelah sini. Ini ada aromaterapi, kemudian ini ada heater sebagai bantal penghangat, di sini juga ada vibrator, itu sebagai alat pemijatnya. Oke, terus kalau ini berarti mesinnya gitu ya? Iya. Oke, nah di sini berarti ini udah ada slide presentasi yang dimana berarti waktu Myras 2022 itu kalian presentasi menggunakan ini ya? Nah ini mungkin boleh Fitra sama Linda dijelasin sedikit proses dari awal kajian surat Maryam sampai akhirnya bisa dipraktekkan ke ibu-ibu hamil. Boleh, silakan. Mungkin aku agak geser sedikit, kamu di tengah. Baik, jadi pembuatan alat ini tuh dimulai dengan pengkajian tafsir dari Quran surat Maryam ayat 23. Nah, hasil kajian dari ayat ini bakal menjadi bekal pembuatan alat. Misalnya di sini ada vibrator. Vibrator terinspirasi dari punggung Maryam yang saat itu ketika akan melahirkan disandarkan pada batang pohon kurma. Kemudian di sini misalnya ada heater penghangat, ini sebagai implementasi dari suasana ketika Maryam melahirkan, yaitu suasananya nyaman. Jadi kita implementasikan dengan bantal ini. Kemudian sebenarnya masih ada lagi yaitu speaker murotal. Speaker murotal itu implementasi dari suara aliran anak sungai di tempat Sayyidah Maryam melahirkan. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, kemudian dari kajian yang tadi sudah kami laksanakan dan temukan, kami mengimplementasikannya dalam bentuk alat, dan tentunya ketika kami membuat rancangan alat ini kami dibantu oleh guru-guru kami. Kemudian setelah rancangan alatnya jadi, tentunya kami melakukan validasi alat kami kepada ahli, di mana di situ kami mendapatkan validasi bahwa alat kami itu
bisa layak untuk diujikan kepada para pengguna. Dan setelahnya kami melakukan kunjungan ke klinik bersalin, sebuah klinik bersalin. Kemudian kami melakukan uji coba alat kami kepada para ibu hamil yang ada di sana. Oke, jadi ini adalah gambaran ketika kalian sudah menyelesaikan alat ini dan diuji cobakan ke para ibu hamil gitu ya? Iya. Mungkin boleh diceritakan waktu itu respon mereka itu seperti apa? Jadi memang awalnya kan karena kami juga datang kurang kayak tiba-tiba, agak tiba-tiba, jadi ibu-ibu di sana tuh sebenarnya kayak kaget dan takut untuk mencoba alat kami karena kan ini suatu hal yang baru. Tapi kemudian dengan bimbingan ada pendamping kami juga diyakinkan bahwa bidannya juga sudah meyakinkan ke ibu-ibu kalau alat ini aman. Jadi mereka mencoba untuk beberapa menit, sekitar 5-10 menit, dan responnya alhamdulillah bagus. Ketika disetelkan murotal, mereka bilang kalau janin dalam perutnya menendang terus. Oh serius? Iya. Wow. Terus habis itu? Ibu-ibunya juga bilang kalau nyaman alatnya, relax kalau dipakai itu. Oke, jadi memang respon dari para ibu hamil di mana ini kan memang alatnya memang ditujukan untuk ibu hamil, emang terbukti mereka merasa nyaman begitu ya, bahkan sampai akhirnya juga bisa membantu dalam janinnya ada di dalamnya tuh bisa lebih aktif dan lebih sehat lagi gitu ya. Oke, dan waktu itu berarti ada berapa narasumber ini waktu itu, atau ada berapa yang mencoba alat ini kira-kira? Kan yang memenuhi kriteria untuk sebagai penggunanya itu sekitar 8 orang. Itu kriterianya apa aja? Sebenarnya kan tujuannya alat ini tuh ditujukan untuk ibu hamil ketika kontraksi, tapi ketika mau diuji cobakan kepada yang beneran mau kontraksi itu kan lumayan susah. Jadi kami menggeser responden dari ibu yang mau kontraksi ke ibu hamil trimester akhir. Trimester akhir berarti 8-9 bulanan gitu ya? Oh oke. Nah ketika kalian membuat alat ini nih, bisa diceritain dong Linda, kesulitannya itu di bagian apa mungkin? Untuk kesulitannya mungkin mengatur ini ya, pengkodingan untuk gimana bisa menggabungkan beberapa komponen ini menjadi satu. Tapi kesulitan itu bisa diatasi dengan bantuan dari ustadz-ustadz yang ada di sini. Oke, jadi kalian juga akhirnya belajar coding juga secara langsung ya? Wah keren banget. Terus kalau untuk kayak komponen-komponennya itu kalian dapat dari mana sih? Kan mesti nggak mudah ya menemukan alat-alat seperti ini begitu? Sebenarnya kalau untuk komponen-komponennya udah banyak dijual di luar. Jadi kayak modul-modulnya itu juga di online atau di offline, di toko-toko itu banyak. Nah jadi yang susah itu sebenarnya bagaimana menggabungkan alat-alat itu semua jadi satu. Oke, jadi memang kalau alat itu udah banyak, tapi kalau misalkan cara menggabungkan itu memang yang agak challenging karena kalian juga pasti baru belajar gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa. Nah aku jadi makin penasaran. Oke, disclaimer, aku tidak hamil ya pemirsa, tapi aku pengen mencoba. Aku mau mencoba ini karena kan ini berarti juga bisa digunakan untuk selain ibu hamil ya. Kayak misalkan kita mau relaksasi, misalkan karena capek atau apa, bisa banget ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mencoba alat Al-Istishfa buatan dari Linda dan Fitra dan juga pembina mereka untuk mencoba ini bagaimana, apakah benar-benar bisa merelaksasikan pikiran-pikiran saya yang sudah mumet ini ya, stres gitu ya. Jadi biar lebih bisa nyaman begitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Keberhasilan teman-teman dalam membuat alat ini juga tentunya tidak bisa terlepas dari bimbingan guru-guru yang ada di sini. Jadi mari kita simak bagaimana penjelasan mengenai dukungan dan juga support yang diberikan oleh guru-guru MAN IC terhadap siswa-siswi yang berprestasi, terutama dalam hal kaitannya dengan penemuan alat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You.
Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah dan juga teman-teman dari Manice dan ada Ustadz Andre juga. Assalamualaikum Ustadz. Iya, jadi Ustadz Andre ini selaku pembina ketika Fitra dan Linda ini membuat alat untuk di Mayres ini, namanya Al Istishfa. Nah, Ustadz boleh minta bantuannya untuk nanti cara penggunaannya seperti apa? Kebetulan saya penasaran sekali untuk mencoba alatnya. Boleh ya? Boleh. Oke, langsung saja mungkin kita coba ya. Boleh. Oke, jadi kita mulai dari mana ini Ustadz untuk bisa mencoba alat ini? Oke, alat ini ada 3 komponen utama. Yang pertama controller, ini untuk mengontrol device yang lain. Oke. Ini vibratornya untuk alat pijatnya, sedangkan ini untuk sprayer. Oke. Kemudian ada audionya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Linda. Jadi ada audio untuk menampilkan suara murotal. Oke, mungkin bisa langsung ya. Oke, saya duduk di sini aja berarti ya. Monggo. Oke. Sip. Oke, jadi saya duduk, terus ini ditaruh di mana? Bantalnya ini. Bisa di sini juga misalkan. Bisa. Karena biasanya kalau kayak misalkan kita mahasiswa atau pekerja gitu ya, biasanya yang sakit itu bagian sini sih. Iya. Karena kita sering di itu ya. Oh, mungkin saya maju sedikit. Nah ya, agak maju. Oke. Oh, jadi kayak gini aja, duduk. Oke. Ini ya. Ini didengarkan Quran, juz amma ya Ustadz ya? Iya. Oke, jadi Ini sembari kita merasakan vibrator yang ada di punggung untuk relaksasi, kita juga lebih direlekskan lagi dengan suara murotal Al-Quran dan juga aromaterapi yang akan keluar dari sini gitu. Jadi bener-bener bisa relax. Kita coba ya Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Belum getar ya? Aduh, oh gini ya rasanya? Oh iya. Oke. Itu juga ada heaternya Mbak. Ada. Oh di sini juga bisa nanti pelan-pelan menghangat gitu ya? Jadi rasanya itu getarannya itu tidak terlalu keras gitu ya Ustadz ya. Jadi sedikit getaran kayak getaran HP alarm gitu, tapi kerasa. Ini biasanya penggunaannya kalau untuk ibu hamil sampai bayinya lahir atau gimana? Atau cukup ketika kontraksi saja? Karena kan masing-masing ibu punya karakteristik masing-masing. Nah itu mereka nanti disesuaikan dengan getarannya itu. Jadi si ibunya nanti bisa ngatur sendiri. Oh ini udah cukup nih getarannya. Nanti di set di controller ini. Kalau ini sudah paling pol apa gimana Ustaz? Ini sebenarnya medium. Medium ya? Bisa dikerasin lagi ya? Nambah ini ceritanya. Nanti saya ketiduran ini takut ini. Gitu ya? Ini dapol ya? Iya itu dapol Mbak. Oke. Jadi rasanya seperti ini. Oke Ustadz, ini saya takut nanti ketiduran. Jadi mungkin kita ini aja, cukupkah mencobanya? Tapi keren sekali. Teman-teman bisa menciptakan bisa menciptakan alat ini yang pastinya berguna. Ini getarannya masih nempel loh. Keren banget, ini luar biasa apresiasinya. Oke, terakhir sebelum kita tutup segmen pada kali ini, tapi nanti sebelum itu saya juga minta statement dari Ustadz ya. Mungkin pesan-pesan dulu kali ya dari kalian untuk teman-teman yang ada di luar sana supaya lebih semangat belajar dan juga bisa lebih berkreasi lagi untuk menciptakan hal-hal di bidang saintek ini. Buat teman-teman, kalian jangan pernah takut mencoba, kalian pasti bisa berprestasi. Gali aja potensi kalian. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik di bidang penelitian, ayo teruskan penelitiannya.
kita buktikan kalau kita bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita. Oke, kalau dari Fitra? Ya sama kayak Linda, pesannya jangan mudah menyerah, terus jangan ragu untuk mencoba, jadi apapun itu dicoba aja dulu. Oke, keren banget. Terima kasih Fitra, Linda, dan juga Ustadz Andre telah membantu alat ini bisa berkembang sampai sekarang, dan semoga nggak cukup hanya alat ini aja, semoga ditunggu alat-alat terbaru lagi yang lebih bermanfaat tentunya, dan ini juga semoga bisa dipatenkan dan bisa digunakan sebanyak mungkin untuk seluruh orang yang membutuhkan. Jadi terima kasih. Tetap saksikan Inspirasi Prestasi di setiap minggunya. Inspirasi Prestasi inspires you. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari penemuan yang dilakukan oleh Linda dan Fitra ini merupakan penemuan baru untuk membantu para ibu-ibu hamil yang mereka bisa dibuat rileks dengan alat tersebut, dan alat ini tentunya diinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang ini merupakan terobosan baru khususnya di Madrasah Diman Insan Cendekia Pekalongan ini, sehingga harapannya ke depan akan banyak produk-produk teknologi baru yang berbasis Al-Quran, sehingga nilai kemanfaatannya akan jauh lebih bermanfaat karena didasari atau dilandasi oleh ayat-ayat Al-Quran. Alat yang diteliti oleh anak-anak ini memang terinspirasi oleh surat Maryam, terutama ayat 23. Jadi secara keseluruhan surat Maryam ini memang mengisahkan tentang sosok Maryam itu sendiri secara komprehensif. Kemudian di ayat 23 ini lebih kepada bagaimana Sayyidah Maryam ini mengalami rasa yang kalau orang hamil itu kontraksi yang luar biasa. Kemudian akhirnya dibimbing melalui wahyu Allah, beliau kemudian bersandar di pohon kurma, dan disitulah kemudian anak ini terinspirasi untuk membuat sebuah alat yang mereka namakan al-istishfa. Jadi al-istishfa ini memang ide dasarnya memang dari surat Maryam ayat 23 ini, dari mulai bagaimana Maryam kemudian menyandarkan di pohon kurma yang syarat tekstur pohon kurma itu teksturnya agak keras ya, jadi orang bersandar itu pasti yang kena itu bagian belakang ya, jadi entah di pinggang pinggulnya ataupun di bagian yang penting di belakang itu. Dan secara medis, secara sains ini juga membantu mengurangi atau mempermudah saat kontraksi. Dari situ kemudian ide-ide itu tercipta dengan pengkondisian alam yang sejuk dan yang tadi sudah diterangkan sama anak-anak, akhirnya tercipta alat al-istishfa ini. Jadi kombinasi dari apa yang menjadi gambaran ketika Sayyidah Maryam mengalami kesusahan yang luar biasa ya, kesusahan baik secara psikis maupun non psikis ya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa kehamilan Sayyidah Maryam ini bentuk dari mukjizat. Jadi pasti secara sosial, secara nalar manusia biasa pasti ada pergunjingan, dan itu sudah menghantam psikis Sayyidah Maryam. Kemudian ya akhirnya Sayyidah Maryam dibimbing kemudian ditempatkan untuk proses persalinannya yang
bahasanya itu ilajit nahlah, itu yang salah satu potongan ayatnya itu akhirnya beliau kemudian dibimbing yang seperti saya sampaikan tadi itu. Kira-kira begitu yang menjadi apa namanya alasan atau latar belakang anak-anak ini kemudian apa namanya menciptakan ya alat berupa alat istisqa. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk motivasi yang lain, karena seperti kita ketahui bahwa Al-Quran memberikan sumber pada kita tidak hanya bidang apa namanya ibadah saja, tapi juga bidang-bidang saintifik juga banyak yang bisa kita ambil dari sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.